Nah, ini ada tampilan awal untuk si SPSS. Jadi tadi kan saya sempat mention nih, ada dua hal. Ada data view sama ada variable view. Gitu ya. Di data view adalah muncul tampilan yang akan keluar berupa data-data yang kita input nanti. Gitu. Nah, di sini ada beberapa fitur di atas yang kita bisa gunakan. Ada bagian file, gitu ya. Nah, ini ada beberapa dari new sampai dengan exit gitu ya. Terus di sini ada edit. Edit biasa ya, undo, redo, insert variable, insert cases. Jadi kalau misalnya nih, kenapa sih di insert variable? Misalnya kita menggunakan Excel gitu ya. Kita input di Excel itu ada 5. Tapi ternyata ada yang kita kelewatan nih. Variable ini mau diinput lagi. Jadi kita tidak harus membuatnya di Excel, terus diinput lagi ke si SPSS. Kita langsung bisa membuatnya secara mandiri di SPSS. Karena tadi ya, data editor itu bisa dilakukan di SPSS. Kalau misalnya view, ini biasa, ada toolbar, menu editor, dan lain sebagainya. Nah, oke, ini ada data, ini ada transpose, gitu ya. Ini yang beberapa kali digunakan. Terus yang lain itu ini sebenarnya tergantung dengan penelitiannya teman-teman. Terus ada bagian transform. Nah, transform ini adalah fitur yang tadi saya mention yang bisa digunakan untuk treatment data yang tidak normal. Tapi memang, jadi transform ini mengubah data menjadi learn atau log gitu. Jadi data yang ditampilkan itu adalah data asli kita. Tapi data yang di-run untuk hasil normalitas data itu adalah data yang sudah ditransform. Nah, karena ada perbedaan data yang diolah dengan data yang ditampilkan gitu ya, kuantitatifnya, itu tuh ada pro dan kontra. Apakah transform ini boleh dilakukan atau tidak? Jadi untuk transform sendiri, ini tuh adalah step akhir-akhir lah kalau misalnya memang sudah treatment ternyata belum bisa juga datanya. Gitu. Nanti ada di bagian compute variable. Kalau misalnya datanya tidak terdistribusi normal. Nah, di compute variable, di transform variable, sorry. Nah, nanti di compute variable juga cara untuk menggabungkan data-data, untuk melihat total, mencari rata-rata, nah ini di compute variable. Yang kita gunakan, ini paling banyak di bagian analyze, gitu ya. Mulai dari descriptive statistik, misalnya ada regression, terus ada yang bagian dimension reduction, ada non-parametric test, gitu ya. Untuk beberapa data juga di sini ada forecasting, gitu, ada forecasting. Nah, ini adalah fitur-fitur yang akan sering digunakan ketika melakukan running data dengan menggunakan SPSS, gitu. Nah, ini tambahan-tambahan aja, ada direct marketing, ada graph-nya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi memang multi-dimension grafik gitu ya, mulai dari chart, scatter plot, tabel, dan lain sebagainya. Ini biasa ada utilities, ada add-on, Windows, dan juga help. Nah, ini datanya tampilannya akan di sini. Tapi ketika kita ingin mengedit, kita ke bagian variable view-nya. Gitu ya. Nah, di bagian variable view, ini ketika datanya dimasukkan, variable view-nya akan secara otomatis terisi. Mulai dari nama. Ketika di Excel-nya itu namanya apa? Gitu ya. Type-nya. Type-nya itu apa? Nah, ini yang tadi dijelaskan. Ada numerik, koma, dot, scientific notation, date, dollar, currency, string, dan restricted numeric. Gitu ya. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, biasanya kalau memang datanya itu adalah desimal, terus misalnya desimalnya kurang gitu ya, ini bisa di-adjust. Jadi kalau awalnya misalnya menggunakan data yang komanya itu banyak, kita mau komanya itu terlihat bukan hanya ada koma 2 gitu ya, tapi lebih dari 2. Nah, itu bisa di-adjust di sini. Nah, sudah. Terus ada width biasa, ada desimal. Terus kalau label, ini adalah label pertanyaan, value. Nah, ini nanti dilihat nih, misalnya value-nya 1,
terus dimasukkan sangat tidak setuju, terus di adds kayak gitu ya. Nah ini untuk value-nya, terus di copy ke semua variabel, terus missing value yang tadi kalau misalnya ada kosong-kosong, terus ini kolom, align, measure, sama row.